Kita langsung mulai nggih, Bu Hasil. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Bu Fasil. Waalaikumsalam, Agus. Bagaimana nih kabar Bu Fasil hari ini? Alhamdulillah, Pak. Saya baik nih hari ini. Oke. Tadi Bu Fasil WA saya katanya mau Mhm. ngajak ngobrol-ngobrol nih. Iya nih, Pak Agus. Saya lagi butuh temen nih untuk bercerita. Hmm, Baik, kita ngobrol gak terlalu lama ya Bu. Mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Fasil, apa yang mau Bu Fasil bicarakan pada siang hari ini? Jadi gini loh, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Agus tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, saat saya mengajar di kelas 1, saya menemukan kendala pada pelajaran PAI, yaitu materi huruf hijaiyah. Saya kok merasa murid-murid saya itu kok kesulitan sekali ya Pak Agus di kelas 1 ini. Padahal materi-materi di kelas 1 ini kan menjadi dasar materi di kelas berikutnya. Makanya saya lagi bingung dan butuh teman untuk bercerita Pak Agus. Siapa tahu nanti saya bisa menemukan solusinya begitu. Oh, jadi begitu Bu Fasil. Saat ini anak-anak mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi. Nah, pertama tadi Bu Fasil bilang kan tentang materi huruf hijaiyah ya. Kelas 1 ya Bu Fasil? Iya Pak Agus, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan huruf hijaiyah ini ke anak-anak kelas 1. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan materi dengan baik nih, sudah memberikan contoh-contohnya begitu ya kepada mereka. Tapi ya itu Pak Agus, anak-anak kok masih merasa kesulitan begitu. Oh, begitu. Oke. Oh iya Bu Fasil. Nah, karena waktu kita ngobrol ini kan sangat pendek nih Bu Fasil. Nah, Bu Fasil ini ingin mendapatkan apa ya dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Nih. Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Agus ini, saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid di kelas 1 tadi yang sulit memahami materi Pak Agus. Hmm, nah, apakah kita sepakat nih Bu Fasil kalau kita itu ingin mendapatkan solusi nih? Nah, mungkin berupa ide-ide dari diskusi kita kali ini. Nah, gitu. Sepakat Pak Agus. Saya sepakat nih melalui diskusi dan obrolan kita siang hari ini, saya ingin mendapatkan ide-ide yang bisa saya terapkan untuk mengatasi kesulitan yang saya hadapi saat mengajar di kelas 1 gitu. Nah, kira-kira nih menurut Bu Fasil, apakah penting hal-hal yang akan kita diskusikan siang pada hari ini, Bu? Menurut saya penting ya Pak Agus, karena kesulitan yang saya hadapi mestinya tidak berkepanjangan. Nah, jadi harus segera dicarikan solusinya gitu kan. Dan saya juga tidak mau kalau saya terus-terusan bingung nih Pak Agus. Saya butuh solusi gimana caranya agar murid-murid itu nanti tidak kesulitan lagi begitu Pak. Hmm, oke. Berarti apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Fasil supaya murid-murid dari Bu Fasil itu bisa memahami materi huruf hijaiyah itu? Iya Pak Agus, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang huruf hijaiyah saat saya mengajar di kelas kemarin itu, setelah saya selesai menjelaskan materi, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang huruf hijaiyah. Nah, anak-anak menjawab sudah, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya kok masih belum bagus gitu Pak Agus. Padahal saya juga sudah memberi banyak contoh nih tentang cara mengerjakan soalnya itu tadi, tapi anak-anak banyak yang belum paham begitu, Pak. Oh, begitu ya. Nah, baik Bu Fasil, menurut Bu Fasil nih, kira-kira apa yang membuat anak-anak ini merasa sulit di dalam memahami materi huruf hijaiyah seperti yang tadi Bu Fasil sampaikan? Menurut saya
mungkin memang kemampuan atau kompetensi awal anak gitu ya. Kemudian bisa juga sih mungkin cara saya menyampaikannya gitu ya ke anak-anak yang kurang maksimal gitu, sehingga anak-anak tidak mudah untuk memahami. Ya mereka jadi kesulitan begitu, Pak. Oh begitu ya. Baik Bu Fasil, nih menurut Bu Fasil sendiri nih, anak-anak yang memahami huruf hijaiyah itu yang seperti apa sih Bu Fasil? Menurut saya anak-anak yang memahami huruf hijaiyah itu yang tahu dan bisa menyebutkan nama-nama huruf hijaiyahnya. Kemudian dia juga memahami nih tanda baca harokat sederhana, misalnya fathah, kasroh, dhamma. Nah, dan di akhirnya itu nanti anak-anak bisa melafalkan bunyi huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Oke, jadi anak-anak yang paham dari mulai dari huruf, nama-nama huruf, kemudian tanda baca, ya kemudian bisa melafalkan huruf hijaiyah, kemudian tahu tentang harokat dengan benar. Jadi begitu ya Bu Fasil idealnya. Ya, seperti itu Pak Agus. Idealnya tidak sebatas hanya tahu huruf hijaiyahnya saja ya, tetapi nanti anak-anak bisa melafalkannya dengan benar. Baik, kalau anak-anak di level itu nih, kita bilang poinnya levelnya 10 nih Bu Fasil. Nah, terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1. Nah, menurut Bu Fasil sendiri nih, anak-anak kelas Bu Fasil itu berada di level berapa Bu Fasil? Kalau saya amati beragam sekali ya Pak Agus ya di kelas ya. Jadi ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham, lalu ada yang sudah di level 6. Yang belum paham ini kan berarti di level 1 ya. Namun ada juga nih anak-anak yang ada di level 6 menurut saya, yaitu anak-anak yang bisa menyebutkan nama huruf hijaiyah. Namun ketika melafalkan huruf hijaiyah itu masih ada bunyi yang salah gitu. Jadi masih tertukar gitu ya, terbalik-balik gitu mungkin harokatnya. Jadi kalau di rata-rata menurut saya mereka ada di level 6 gitu, Pak. Oke, menurut Bu Fasil nih, murid-murid Bu Fasil itu kan tadi berada pada level 6 ya, untuk memahami materi tentang huruf hijaiyah. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Fasil itu bisa di level 10 Bu Fasil? Bisa Pak Agus. Dengan nanti hasil akhirnya itu anak-anak bisa melafalkan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Jadi nanti mereka berada di level 10. Gitu ya. Nah, menurut Bu Fasil sendiri, apa yang bisa Bu Fasil lakukan nih untuk membantu murid-muridnya Bu Fasil? Nah, yang berada pada level itu di dalam memahami materi huruf hijaiyah itu. Sebenarnya itu yang saya pikirkan sih Pak Agus, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi huruf hijaiyah ini. Dan saya sempat berpikir, terus ada sih beberapa ide yang muncul gitu Pak Agus. Wah, tidak apa itu nih Bu Fasil? Jadi gini loh Pak, saat saya mengajar kemarin saya lebih banyak menjelaskan ke murid-murid, terus menyebutkan contohnya, lalu murid saya kasih latihan soal gitu kan. Namun setelah saya renungkan, murid-murid saya di kelas 1 itu bisa memahami sesuatu itu dengan mudah jika menggunakan media ajar yang menarik gitu dan menyenangkan. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang bervariasi begitu. Misalnya menayangkan video, terus melalui lagu-lagu tentang huruf hijaiyah, dan nanti juga bisa tuh anak-anak diajak bermain game gitu Pak. Ah, idenya bagus Bu Fasil. Nah, kira-kira nih kalau di dalam membuat permainan dengan game nih, game yang seperti apa nih yang akan dimainkan oleh Bu Fasil nih? Hmm, saya terpikir nama gamenya itu game habiskan apa tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal tentang huruf hijaiyah yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nah, nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu tadi yang berisi tentang huruf hijaiyah, dan murid menjawab soalnya. Jika sudah selesai mengerjakan, nanti akan dibawa ke guru. Jika jawabannya benar, nanti murid bisa mengambil soal yang lainnya lagi di tentakel gurita itu.
rencana saya seperti itu, Pak Agus. Wah, kayaknya seru tuh Bu Fasil. Nah, kira-kira nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Fasil itu apa? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal tentang huruf hijaiyah dengan benar, dan nanti anak-anak bisa melafalkan huruf hijaiyah yang berharokat dengan benar juga. Baik Bu Fasil, luar biasa. Nah, menurut Bu Fasil sendiri nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Fasil terapkan nanti di dalam proses pembelajaran ini? Mungkin yang jadi kendalanya ya salah satunya saya perlu waktu gitu ya untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini, dan mungkin juga membutuhkan tempat yang cukup luas sih supaya murid itu nanti lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Oke, kalau begitu, hmm, Bu Fasil, nah kira-kira butuh berapa waktu nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, dan solusi apa nih dari kendala tersebut? Mungkin saya butuh waktu 2 sampai 3 hari ya Pak Agus untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti rencana aksi saya ini bisa terlaksana dengan baik. Karena pelajaran materi huruf hijaiyah ini itu masih ada 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang Pak Agus. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan medianya, kemudian gamesnya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya, dan untuk tempat yang luas rencana nanti kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursinya dipinggirkan dulu, dan ruang lapang di tengah-tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game habiskan tentakelku itu. Ini Bu Fasil. Nah, dari proses pembelajaran tersebut nih, adakah nih seseorang yang bisa membantu Bu Fasil nih untuk mempersiapkan dalam proses pembelajaran ini? Eh, ada ya Pak. Jadi nanti rencananya saya itu mau berdiskusi dengan Bu Indri nih, partner saya di guru kelas 1 gitu kan, untuk menjalankan rencana aksi saya di dalam pembelajaran supaya nanti kami bisa saling melengkapi, dan Bu Indri juga nanti bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami bisa sering berkolaborasi gitu Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira nih, kapan nih Bu Fasil mau menerapkan proses pembelajaran ini di dalam kelas? Berarti hari Sabtu besok Pak akan saya mulai terapkan gitu ya, karena pas sesuai dengan jadwalnya saya di kelas 1. Oke. Baik Bu Fasil, kita review sebentar ya dari hasil diskusi kita kali ini nih. Nah, apa yang Bu Fasil dapatkan nih dalam sesi perbincangan kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak Agus tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang materi huruf hijaiyah di kelas 1. Tapi di akhir ini saya jadi tahu nih Pak Agus apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya siapkan untuk pembelajaran huruf hijaiyah di kelas 1 besok gitu kan. Jadi supaya murid-murid saya nanti paham, saya harus bisa menggunakan media yang menarik dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 itu, namanya Bu Indri, partner saya, supaya apa ya, saya lebih bersemangat lagi gitu Pak Agus. Keren nih Bu Fasil. Nah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Nah, saya pengen denger nih cerita tentang keseruan belajar tentang huruf hijaiyah di dalam kelasnya Bu Fasil nih. Nah, nanti jangan lupa Bu Fasil hubungi saya kalau Bu Fasil itu butuh support. Boleh, boleh Pak Agus. Oke deh. Terima kasih ya Pak Agus untuk waktunya.